Kita beda tapi rukun. Hari Selasa 21 April 2025 lalu, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Haji Hugua didampingi Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara Haji Muhammad Saleh dan Bupati Muna Barat Haji Laude Darwin melaunching atau meresmikan Desa Sadar Kerukunan Desa Sukadamai Kabupaten Muna Barat serta membuka orientasi deteksi dini konflik sosial berdimensi keagamaan tingkat Sultra di Aula Kanwil Kemenak Sulawesi Tenggara. Turut hadir pada kesempatan itu antara lain Forkopimda Sulawesi Tenggara, Ketua FKUB bersama pengurus, Ketum MUI Sultra, Ketua PWNU Sultra, Ketua FKPT, Kasat Gaswil Densus 88 Anti Teror Polri, Camat Tiworo Tengah, Kepala Desa Sukadamai, pejabat administrator, Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Kota, tokoh masyarakat, tokoh agama dan segenap tamu undangan. Dari namanya, Desa Sadar Kerukunan Desa Sukadamai, tentu kita akan dapat memahami bahwa di tempat itu masyarakat memiliki keragaman dari sisi agama dan suku. Dapat dipastikan, keragaman ini justru menyadarkan betapa pentingnya pembangunan kebersamaan dalam ikatan hidup bersama berbasis tujuan hidup yang penuh kedamaian. Di sini kita dapat melihat betapa perbedaan itu tidak menghalangi orang-orang untuk membina damai dan kerukunan antar sesama warga. Apalagi realitasnya telah terpupuk sejak lama di Desa Sukadamai itu. Hal ini juga membuktikan kerukunan itu sebenarnya lahir dari kesadaran bahwa meski berbeda, tetapi diikat oleh tanah di mana mereka hidup dan mencari penghidupan. Serta sekaligus membuktikan kesaktian moto Bhinneka Tunggal Ika. Pembelajaran tentang bagaimana mengelola kerukunan di sebuah desa di Kabupaten Muna Barat itu sungguh penting artinya bagi kita yang sedang hidup di zaman modern ini. Saat di tempat lain masih bergelut dengan sesamanya yang berbeda agama, masih mencari identitas yang dapat menyatukan perbedaan-perbedaan itu. Maka di sini sekali lagi kita diperlihatkan betapa benih-benih kerukunan telah lama bertumbuh dan berkembang di Sulawesi Tenggara, di sebuah desa di Muna Barat itu. Kita diperlihatkan bahwa sejatinya perbedaan agama dan suku bukanlah masalah. Artinya, meski berbeda tetapi kita tetap rukun. Pembelajaran inilah sejatinya yang dapat diviralkan ke berbagai tempat di negeri ini. Tidak semata diviralkan di berbagai platform media digital. Muna Barat dengan Desa Sukadamainya ternyata dapat memberi kontribusi besar bagi kehidupan keagamaan yang rukun dalam jangkauan yang lebih luas, melintasi laut dan gunung-gunung ke berbagai tempat di penjuru Nusantara ini. Bahkan mungkin tidak berlebihan jika dikatakan proyek ini dapat menjadi contoh bagi dunia luar serta dapat menjadi lokus baru wisata keagamaan di daerah ini. Sejatinya Sulawesi Tenggara memiliki banyak kebanggaan yang dapat ditawarkan kepada negeri-negeri lain. Dan kita boleh berbangga bahwa selain kita memiliki Desa Sadar Kerukunan, kita juga pernah memiliki Kelurahan Sadar Kerukunan atau KSA. Kelurahan Kadia Kota Kendari yang tahun 2022 silam pernah di-launching oleh pemerintah Kota Kendari di Pura Penaran Agung Jagadita Kendari. Belum lagi di tempat lain di daerah ini yang juga tentu menawarkan hal yang sama. Sebuah ruang perjumpaan dan kehidupan yang saling menghormati perbedaan suku dan agama, dan bahkan tidak jarang terjadi perkawinan antar agama. Kita juga boleh berbangga Kota Kendari merupakan salah satu daerah yang memperlihatkan rumah ibadah beda agama saling bertetangga. Di Kolaka Timur, indeks kerukunan antar umat beragama menempati posisi sangat signifikan dalam skala nasional. Tantangan kita ke depan adalah merawat kerukunan melalui berbagai platform agar tidak hanya berhenti pada slogan semata. Dan ini tentu membutuhkan dukungan dan partisipasi seluruh warga Sulawesi Tenggara. Melampaui sloganisme.
Desa Sukadamai hari ini membuktikan bahwa kerukunan itu bukan hanya slogan, tapi sebuah nilai yang benar-benar diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui proses panjang, dialog yang terbuka dan semangat gotong royong. Desa ini telah menunjukkan bahwa hidup dalam perbedaan bisa menjadi kekuatan, bukan kelemahan. Di desa ini masyarakat hidup berdampingan dalam keberagaman. Agama boleh berbeda, suku dan latar belakang bisa tak sama, tapi rasa kebersamaan, gotong royong dan saling menghormati tetap terjaga, tegas Kakanwil. Kakanwil menyebut Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara menindaklanjuti program prioritas Kementerian Agama berdampak yakni meningkatkan kerukunan dan cinta kemanusiaan melalui peluncuran program kampanye dan publikasi kerukunan dengan membuat video dokumenter Desa Sadar Kerukunan dengan tagline "Kita Beda Tapi Rukun". Melalui program ini kita ingin mengajak semua untuk menyadari bahwa perdamaian dan keharmonisan tidak dibangun dari pusat ke daerah, tetapi justru tumbuh dari desa ke desa, dari hati ke hati, ujar Kakanwil. Pernyataan Kakanwil Kemenak tersebut menarik untuk diapresiasi perihal kerukunan dan keharmonisan yang tumbuh di desa. Sebagaimana karakter desa pada umumnya, masyarakat telah lama terbiasa dengan model kehidupan yang guyup dan harmoni. Mereka diikat oleh primordialisme berbasis keluarga dan kepentingan bersama. Karakteristik desa bukanlah hasil tunggal dari satu faktor saja, melainkan integrasi dari kompleksitas geografis, budaya, struktur sosial, dan ekonomi. Ini membentuk fondasi kehidupan masyarakat desa serta penggunaan lahan untuk berbagai kegiatan ekonomi. Dengan melihat karakteristik ini, kita dapat lebih memahami esensi keberagaman dan keunikan dalam panorama masyarakat global yang terus berubah. Pola kehidupan masyarakat desa biasanya didirikan oleh beberapa hal, antara lain, pertama, ikatan geografis dan tempat tinggal. Desa seringkali memiliki ikatan erat dengan wilayah geografisnya, yang memengaruhi cara hidup dan kegiatan ekonomi. Kedua, hubungan daerah dalam masyarakat. Hubungan kekerabatan dan kekeluargaan seringkali menjadi inti dari ikatan sosial dalam desa. Ketiga, ketergantungan ekonomi. Cara memenuhi kebutuhan hidup menjadi faktor kunci dalam memahami dinamika desa. Keempat, pola hubungan sosial. Desa seringkali memiliki pola hubungan sosial yang erat antar individu atau kelompok yang memengaruhi dinamika sosialnya. Kelima, unsur budaya pengikat. Warisan budaya menjadi elemen pengikat yang kuat dalam membentuk identitas desa. Keenam, keberagaman. Meskipun homogen dalam beberapa aspek, desa sering memiliki keberagaman budaya, kepercayaan dan praktik sosial. Dan ketujuh, struktur pengelolaan atau pembagian kerja. Pembagian kerja yang spesifik seringkali terbentuk dalam desa, mencerminkan struktur sosial dan ekonominya. Masyarakat desa adalah masyarakat community atau masyarakat setempat. Artinya suatu kelompok teritorial yang menyelenggarakan kegiatan hidup di suatu wilayah sesuai dengan tingkat peradabannya. Ikatan geografis, kultural, dan sosial ini kemudian menumbuhkan kesadaran soal bagaimana membangun harmoni dalam kehidupan masyarakat di desa. Sehingga tidak aneh, misalnya meski di dalam masyarakat desa itu ada berbagai identitas suku dan agama yang berbeda, tetapi harmoni dan kerukunan dapat terjalin dengan baik. Karakteristik masyarakat desa yang digambarkan itu merupakan visualisasi sebelum segalanya berubah oleh berbagai kontestasi di era demokrasi Indonesia saat ini. Sehingga tidak aneh, misalnya sekelas pemilihan kepala desa layaknya sebuah pertarungan politik pada tataran yang lebih besar. Tetapi ini tidak seluruhnya terjadi di sejumlah desa. Masih ada desa-desa yang meskipun panas pada saat pilkades, tapi ini tidak menghalangi mereka untuk tetap mempertahankan pola hidup yang rukun dan guyup. Desa Sukadamai antara lain merupakan desa yang tetap mempertahankan keaslian hubungan sosial dan kultural.
Upaya ini kemudian berbuah hasil yang baik, berupa launching sebagai desa yang sadar kerukunan. Dari sini kita dapat belajar desa-desa bisa belajar soal membangun kerukunan dan keharmonisan hidup, melampaui slogan dan teori-teori kerukunan antar umat agama yang selama ini memenuhi ruang diskursus keagamaan kita. Desa Sukadamai telah memberikan kontribusi besar, tidak saja pada level daerah dan nasional, tetapi juga untuk level internasional, bahwa kerukunan dan harmoni itu bukan sesuatu yang sulit diwujudkan selama masyarakat atau kelompok itu memiliki tujuan hidup yang sama. Menerima perbedaan, menyatu dalam kebersamaan. Ini berarti dengan menerima perbedaan, kita tidak hanya menghargai keberagaman, tetapi juga menciptakan ruang untuk kolaborasi yang lebih efektif. Ketika setiap individu merasa dihargai dan diterima, maka akan terbangun rasa percaya yang kuat antar anggota masyarakat yang akan memperkuat ikatan sosial dan kesatuan. Menerima perbedaan juga berarti kita harus lebih terbuka dalam memahami perspektif orang lain, meskipun mungkin bertentangan dengan pandangan kita sendiri. Hal ini akan membantu kita dalam berpikir kritis serta membantu kita berkembang menjadi individu yang lebih bijaksana dan penuh toleransi. Wallahu alam bishawab.